berikan upah kepada karyawan sebelum keringat mereka keluar. Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan sedang viral video buruh menuntut upah kerja lembur yang belum dibayarkan perusahaan di dua daerah, yakni Salatiga dan Gerobokan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan sudah melakukan mediasi kasus buruh yang viral tersebut. Ganjar menghimbau kepada buruh untuk lapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi jika mengalami masalah. Ganjar pun juga menghimbau agar kepala desa, camat hingga bupati atau wali kota selalu aktif merespon. Meski demikian, Ganjar tetap membuka lebar pintu pengaduan untuk laporan yang masuk kepadanya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad ya Nabiyallah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. Wa ma karu wa ma karallah. Allahu khairul makirin. Amma ba'du. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Pada hari ini kita membahas yang sangat membuat kita miris tentunya. Ini memang sering terjadi di dunia kerja, khususnya kaum buruh. Memang hal seperti ini tidak harus terjadi. Karena kita hidup di negara Pancasila, harus menghormati hak-hak setiap warga negara Republik Indonesia. Apalagi ada hubungan antara majikan dan buruh, atau owner dan pekerjanya, apapun istilahnya. Mari kita saling menghormati satu dan lain. Dengan biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata dari kitab ini, satu kalimat agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum aminu. Bila makna ketika dikatakan kepada mereka, "Hei, berimanlah." Ini yang sepele tapi susah kita untuk mempraktekkan di lapangan. Inilah pentingnya kita beriman. Hanya orang beriman yang tahu batasannya. Ketika seorang majikan, seorang owner, seorang pemilik perusahaan, dia beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, atau kepada Tuhan yang ia yakini, maka orang tersebut akan memfilter perilaku, ucapan dalam kesehari-hariannya, walaupun dia seorang owner. Kenapa? Karena beriman. Dia sadar kekayaanku ini amanah dari Allah. Dia sadar aku akan meninggalkan dunia, wafat. Harta tidak kubawa mati. Dia sadar apa yang ia capai selamanya adalah suatu anugerah, bukan karena hasil jerih payahnya. Walaupun tanda petik secara filsafat, siapa yang berusaha dia akan dapat, yang tidak berusaha dia tidak dapat. Tapi ingat, filsafat yang dibarengi dengan religius berbeda lagi. Siapa yang berusaha, asalkan ada atas izin Allah, maka dia akan mendapatkan. Walaupun dia berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau Allah tidak ridha, kalau Allah tidak izinkan, maka dia tidak akan berkembang pesat. Inilah filsafat yang religius tentu. Seorang pemilik perusahaan yang beriman, dia tidak akan mengkerdilkan karyawannya. Itu tadi karena iman patokannya. Itu indahnya kita beriman. Jadi jangan pernah berpikir tentang
tentang definisi iman yang begitu rumit. Jangan. Ya, Anda tidak harus jadi seorang ulama untuk beriman. Anda tidak harus menjadi seorang ustadz untuk beriman. Anda tidak harus menjadi seorang santri untuk beriman. Dan Anda bukan untuk siapa-siapa ketika beriman. Cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam terminologi Islam. Ketika Anda sudah mengakui ada Tuhan di dalam kehidupan Anda, ketika Anda sudah mengakui ada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ataupun di dalam kehidupan kita, maka perilaku kita akan tertata dengan sendiri. Subhanallah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman itu maide, wasaton, tengah-tengah, santai. Makanya hidup dalam keseimbangan itu enak. Terlalu fokus agama juga nggak bagus. Anda beribadah nggak dianjurkan oleh Allah. Begitu juga Anda terlalu sibuk dengan dunia, cari uang, tidak juga bagus. Tidak dianjurkan oleh Allah. Tapi apa? Keseimbangan. Nah, beriman disinilah yang melahirkan keseimbangan hidup. Ketika kita kaya, memiliki perusahaan, jadi owner, ataupun apapun istilahnya, maka kita akan berbagi kekayaan kita. Berikan upah kepada karyawan sebelum keringat mereka keluar. Subhanallah, indah sekali ajaran Islam. Sebelum keringat keluar, berikan upahnya. Jangan sampai dia kerja seperti Rodi 24 jam, tapi gajinya tidak diberikan sama sekali. Tidak boleh seperti itu. Negara juga sudah mengatur jam kerja setiap manusia yang bekerja di Republik Indonesia. Berapa jam dalam sehari. Lebih dari itu dihitung lembur. Dan konsekuensi sebagai owner, pemilik perusahaan, harus memberikan lembur haknya pekerja. Jangan bilang, wah ini lagi sepi order. Tidak boleh. Itu urusan Anda sebagai seorang perusahaan, sebagai pemilik perusahaan. Dalam suatu perusahaan kalau manajemennya tertata, tidak akan terjadi kasus yang seperti ini. Mengklaim sebagai pemilik perusahaan, tetapi hanya uang lembur saja, sampai adu argumentasi sama sang karyawan. Bahkan ada kata-kata kalimat yang kurang sopan diluncurkan dari mulutnya. Ini memalukan. Jadi ada nilai lebih ketika Anda beriman. Ketika di posisi Anda menjadi seorang karyawan, betul-betul memperjuangkan perusahaan tersebut. Si bos kaya nggak apa-apa, aku pun di sini tempat aku mendapatkan uang. Jadi saling membutuhkan kesadaran. Nah, ketika Anda beriman, maka kesadaran Anda akan tumbuh dan berkembang semakin baik, dan baik. Oleh karenanya, mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Iman yang hak. Tidak rumit beriman itu. Akui saja Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, Nabi Muhammad SAW sebagai nabimu. Ikuti ajaran-ajaran sesuai dengan kapasitas intelektualmu dan kapasitas jati dirimu sendiri. Mari kita beriman agar ketika takdir kita menjadi seorang bos, pemilik perusahaan, maka kita betul-betul sadar jabatan di muka bumi ini, harta di muka bumi ini, nama besar di muka bumi ini hanyalah titipan dan amanah yang suatu saat akan kita kembalikan kepada Allah. Bos beriman, dia semakin tawadhu. Karyawan beriman, dia merasa bekerja bukan untuk manusia, tapi bekerja untuk Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi manusia yang beriman, rendah hati, dan yakin dengan apa yang kita yakini. Barakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Sallu ala nabi.